siang, Mas. Iya, selamat siang. Gimana nih? Makin keren aja sekarang ya. Gimana kabar Alhamdulillah. keluarga? Baik-baik aja. Baik Udah ya. tutupin aja kita udah. Oh, oke. Gimana nih? Ya. Ada pengalaman apa nih jadi relawan? Oh, pengalaman banyak, Mbak. Banyak. Mau tahu yang mana dulu nih? Yang kita kan ada suka ada duka ya. Dukanya dulu deh. Oh, dukanya dulu. Waduh. Kayaknya memang misal mau tahu suka dukanya, kayaknya lebih banyak dukanya memang. Itu lebih banyak dukanya. Mulai dari mungkin orang-orang biasa itu yang biasanya cuma tidur di kasur yang empuk, habis itu ada selimut, kalau kedinginan ya tinggal tutup pintu, terus pakai selimut, pakai jaket, selesai gitu kan. Kalau pengen makan, entah nanti ada makanan di dapur atau nanti ada dapur atau ada warung mau beli makanan itu bisa. Tapi kalau misal suka duka sebagai relawan untuk di lapangan, oh jelas dukanya banyak banget, Mbak. Mulai dari apa ya? Kayak contoh kita di tempat bencana nih, bencana yang skalanya skala besar nih, gitu. Kita pengen makan, tidak bisa langsung sembarang. Oh ya sudah, saya lapar nih, saya pengen cari makan. Nggak bisa kayak gitu. Oke lah, mungkin kita bisa, tapi kan apa kita tidak punya jiwa kemanusiaan gitu. Kita makan, sedangkan teman-teman relawan yang lain yang lagi kerja, mereka nggak makan gitu. Jadi ya jiwa korsanya gitulah. Jadi itu kalau tiap makan di jam gitu. Nggak di jam juga sih, cuman sebisanya kita makan tepat waktu gitu, makan 3 kali sehari. Tapi melihat kondisi di lapangan, kalau ternyata memang tempatnya itu tidak bisa untuk makan tepat waktu, ya mau nggak mau ya harus menahan diri kayak gitu. Biasanya itu kan kalau sepengalaman saya nih, setahu saya tuh kalau ada bencana ya mereka makan tuh yang apa ya, terdampaknya dulu kan yang ikut makan, kita terakhir gitu yang tentu relawannya. Iya dong. Iya dong. Jadi bagaimana caranya kita itu harus memfasilitasi para penyintas atau mereka yang terdampak bencana dulu, nanti relawan itu belakangan. Bahkan di dunia kemanusiaan sendiri ada etika-etika tertentu saat kita memberikan bantuan. Contoh, mie instan itu aslinya nggak boleh. Mie instan itu di dunia kemanusiaan itu nggak boleh. Susu formula itu aslinya juga nggak boleh gitu. Cuman biasanya mie instan itu yang diberikan kepada relawan boleh, sama relawan boleh, tapi sama penyintas itu atau sama yang terdampak bencana itu biasanya nggak boleh. Kenapa, Mas? Gitu. Kalau boleh tahu. Ya gimana ya, kita itu kan kepengen memberikan gizi yang terbaik ya untuk para penyintas, sedangkan ya mohon maaf bukannya nggak baik, tapi misalnya kita bisa memberikan yang lebih seperti nasi, protein yang dan gizi-gizi lainnya, kenapa tidak, kenapa harus mie instan kayak gitu. Makanya kenapa di kami sendiri, di HI sendiri itu sangat menekankan kalau bisa makanan itu adalah makanan yang bergizi gitu. Berarti selalu masak ya? Iya. Selalu masak untuk 3 kali. Nanti masak pagi untuk 3 kali sehari gitu. Kalau pagi, siang, sore. Kalau di kebencanaan gitu kan bukan hanya dari HI sendiri, Mbak. Jadi kolaborasi. Tentu ada penanggung jawab di lapangan. Kalau untuk dapur umum biasanya itu dari dinas sosial gitu. Biasanya di bawahnya itu ada tagana. Nah, tagana itu yang biasanya sudah menyiapkan masakan atau makanan yang sudah siap untuk diolah untuk penyintasnya kayak gitu. Nah, dari kami sendiri biasanya entah nanti rescue di lapangan, misalnya ada korban yang belum ditemukan atau misal ada rumah-rumah yang perlu diperbaiki, itu dari HI biasanya siap seperti itu. Rumah senyum itu ya? Ya, rumah senyum juga salah satunya. Itu tahan berapa lama sih, Mas, rumah senyum tuh? Itu rumah semi permanen sih ya aslinya gitu, rumah semi permanen. Jadi tahannya lumayan lama ya, beberapa bulan itu bisa tahan gitu, bahkan mungkin setahun bisa, karena dia dari kayu, bukan dari bilik-bilik yang tipis-tipis, tapi memang betul-betul kayu-kayu yang kuat yang kita gunakan. Kayu apa biasanya? Gitu. Itu kayu dari mana kayunya? Kayunya itu karena tidak mungkin juga untuk ngambil daerah yang terlalu jauh, contoh kayak korban di bencana di Lombok ya. Bencana di Lombok itu kan nggak mungkin kita ngambil kayu-kayunya dari Jawa dong gitu, karena untuk yang pertama jalan, yang kedua jarak, yang kedua aksesnya terlalu jauh gitu. Biayanya juga jelas membengkak. Makanya kita ambil kayu-kayu yang sekitaran sana. Jadi meskipun di Lombok itu sebaran bencana itu lumayan luas, tapi tidak semuanya kan terdampak. Jadi kita cari ke daerah-daerah yang sekiranya
tidak terdampak dengan bencana itu. Nah nanti kita beli kayaknya di situ. Beli ya? Iya, Bukan beli. nebang sendiri. Wah, nebang sendiri. Kalian Oh, mau ngabisin gratisan. mencari gratisan ya gitu. Luar biasa sekali saking cari gratisannya. Jadi beli di tempat apa ya? Jual beli bangunan gitu, bahan bangunan. Oh. Iya, memang ada tempat khusus. Cuman kalau misal jenis kayunya saya kurang tahu ya. Jenis kayunya kayu apa saja, yang jelas kayunya kayu yang kuat gitu. Cuman kalau jenisnya biasanya ada yang ngurusin sendiri gitu. Karena dia yang paham, oh ini kayu yang layak yang dipakai, ini kayu yang kurang layak kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke, lanjut ke duka yang nomor 2. Asik, duka yang nomor 2. Yang pertama itu, yang kedua yang jelas jauh dari keluarga dong. Ya, iya. Gitu, itu yang biasanya mungkin keluarga yang lain pulang berangkat kerja jam 8 sampai sore, anggaplah seperti itu. Tapi di relawan sendiri kadang tidak mengenal yang namanya waktu. Karena bencana kita nggak tahu dong datangnya kapan, mana tahu ternyata nauzubillah datangnya jam 12 malam nih. Itu di suatu tempat ada bencana dan para penyintas di sana sangat membutuhkan bantuan kita para relawan gitu. Mau tidak mau ya harus stay, langsung berangkat ke sana gitu. Yang jelas kan meninggalkan keluarga juga. Kan keluarga khawatir nggak sih, misal ya habis ada bencana terus kita yang kesana kan, kayak pamitnya tuh gimana gitu nggak sih? Oh iya, iya dong, tentu kayak saja ada, dong. ada kekhawatiran Iya, gitu. ada khawatir. Kayak, Pengalaman ya, pengalaman itu waktu gempa Lombok dulu itu. Itu gempa Lombok, waktu itu saya hanya ngomong sama ibu gitu, pamit mau pergi. Dari sini tuh baik-baik saja gitu. Ternyata waktu itu nyebrang dari dari Bali ke Lombok. Itu kan pakai mobil ya, dari Jogja tuh pakai mobil. Jogja, Surabaya, terus Banyuwangi gitu. Banyuwangi nyebrang kapal sampai Bali, di Bali itu nyebrang ke Lombok. Kurang lebih perjalanan kalau nggak salah menempuh sekitaran 5 sampai 6 jam. Itu jam 10 malam, Mbak, berangkatnya, dan itu ombaknya gede banget. Itu bapak itu nelpon khawatir, gimana di sana baik-baik saja kan gitu. Ya karena masih ada sinyal waktu itu jadi ngangkat teleponnya ya dan jawab alhamdulillah baik-baik saja, padahal waktu itu ombaknya gede banget. Asli gede banget. Aduh, aku masih hidup nggak ya besok? Iya beneran. Jangan kan bilang besok. Ini tuh kapal ya, Mbak ya. Ini tuh sudah mulai meninggalkan pelabuhan nih. Ninggalin pelabuhan, terus lampu-lampu pelabuhan itu yang awalnya kelihatan itu sudah mulai nggak kelihatan lagi hingga akhirnya pokoknya benar-benar gelap itu. Yang ada kapal dan itu kapalnya goyang banget dan itu nggak bisa tidur. Ombak-ombak itu sudah masuk dalam kapal, Mbak. Itu gempa ya, gempa Lombok. Gempa ya? Lombok waktu itu. Sebenarnya Gitu. gempa di laut kayak mikir ada tsunami gitu nggak sih? sih? Itu kita itu waktu itu kan dari Jogja 4 personil ya, 4 orang ya. Itu kita sampai di mana sih letak pelampung di kapal ini, di mana sih gitu. Sampai udah nyari beneran itu buat nyari jaga-jaga itu. Akhirnya bismillah sambil istighfar, banyak-banyak istighfar, terus coba untuk tidur. Tapi tidurnya nggak di dalam kapal, kita di pinggir-pinggir gitu. Ya buat jaga-jaga, mana tahu ada hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Masuk angin nggak itu? Masuk angin dong. Tapi ya karena sudah biasa di luar juga ya, jadi kayaknya udah nggak berasa nih. Lumayan, Mbak, 6 jam itu sampai di Lombok itu subuh. Habis itu subuh ngeluarin mobil dari kapal, itu masih oleng, habis itu lanjut perjalanan lagi. Itu. Ada kata istirahat nggak? Maksudnya, aku mau istirahat bentar gitu, tidur bentar. Ada. Kita meskipun namanya relawan, meskipun harus maksimal ya untuk memberikan pelayanan ke masyarakat, tetap kita juga harus tahu batasan diri kita. Gitu, kita harus tahu juga kapan kita harus istirahat. Kita juga harus paham, ternyata badan saya sudah terlalu lelah nih gitu, saya harus istirahat gitu. Jadi tidak terlalu memaksakan diri gitu. Karena bagaimana kita mau menolong orang lain sedangkan diri kita sendiri juga dalam bahaya gitu. Capek juga itu bahaya loh, Mbak. Nanti kalau kita di sana sendiri kita sakit, iya betul, malah ngerepotin ya. Sana, iya malah ngerepotin relawan gitu. Contoh kayak waktu itu saya ikut sekitaran tahun 2006 kalau nggak salah, itu di daerah Purworejo, Jawa Tengah sini. Ada apa? Waktu itu banjir tepat bulan puasa juga, Mbak. Waktu itu bulan puasa, terus waktu itu saya ada bukber di Klaten, ada buka bersama di Klaten. Habis bukber itu ditelepon sama komandan sama senior, "Mam, mau ikut nggak? Ini kita mau rescue di daerah Purworejo gitu." Akhirnya berangkat dari Klaten, ketemunya di kantor, terus berangkatlah ke Purworejo. Sampai di sana kan banjir nih ya, banjir kalau nggak salah waktu itu di jalan rayanya setinggi lutut lutut sampai paha lah kayak gitu. Turun dari mobil,
karena banjirnya udah setinggi paha, nggak ketahuan dong mana yang lubang mana yang enggak gitu. Turun dari mobil, melangkah baru dua langkah langsung kecebur di got. Ternyata ada got di situ dan itu basah satu badan. Itu malam basah satu badan. Akhirnya saya yang dievakuasi. Iya. Akhirnya dievakuasi dan waktu itu ada 2 HT nyemplung ke air juga. Nggak ketemu. Gitu. Sayang sekali. Iya. Itu bulan puasa, Mbak. Ya Allah, di mana orang lain mungkin sedang santai-santainya, ada yang ngaji dan lain sebagainya, istirahat, kumpul sama keluarga, kita harus ketemu dengan para penyintas, harus berdingin-dingin ria. Dan waktu itu posisinya gerimis. Asli itu. Dan saya kan tipikal orang yang mabuk, Mbak. Iya, jadi kalau Bisa-bisanya Anda mabuk ikut relawan tuh iya gimana dong, ceritanya? ya namanya udah jiwanya di kemanusiaan, gimana lagi dong, Mbak? Oke. Jiwanya udah relawan. Terus lanjut ke duka nomor 3. Duka nomor 3, apalagi ya, sudah terlalu banyak duka kayaknya ya. Kadang makan Ini aja honor. Honor enggak ini? Kalau soal bayaran ya, jujur ya, namanya relawan itu memang kami tidak pernah memikirkan bayaran. Bahkan tidak jarang para relawan itu mengeluarkan uang pribadinya untuk kebutuhan hari-harinya saat di tempat bencana. Gitu. Itu tidak jarang. Cuman memang lembaga juga paham dengan kondisi itu. Lembaga juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan para relawan secara semaksimal mungkin lah gitu. Tapi relawan sedikit pun tidak pernah meminta atau menuntut saya harus dibayar gitu, bayarannya harus sekian kayak gitu, tidak menuntut, karena memang ya sudah paham kondisi bahwa kami di sini sebagai relawan, kami mengabdi dan memang tidak membutuhkan. Kalaupun diberikan dari pihak lembaga terkait ya itu hanya sebagai bonus atau reward bagi kami gitu sih lebih tepatnya. Berarti untuk jadi relawan tuh nggak bisa mengandalkan pekerjaan relawan itu sendiri ya. Betul. Dia harus punya pekerjaan utama gitu. Relawan kayak sampingan gitu. Relawan itu memang rata-rata memang punya pekerjaan utamanya, Mbak. Jadi relawan itu seperti panggilan kemanusiaan, karena kan tidak setiap hari ada bencana, dan memang kami tidak berharap adanya bencana sih gitu. Jadi ada yang sebagai guru, ada yang sebagai karyawan swasta, macam-macam sih kerjaannya kayak gitu. Jadi ketika ada bencana ya biasanya pada izin sama atasannya masing-masing di tempat kerja untuk ikut kegiatan relawan kayak gitu. Udah nih, dukanya udah selesai nih dukanya. 3 aja. Banyak sih sebenarnya dukanya, cuman kadang ketemunya itu nanti pas di lapangan. Gitu. Contohnya biasanya saat banjir dan ternyata tidak bawa baju cadangan. Terus? Gitu. Akhirnya basah-basahan dan banjir sudah mulai surut, sedangkan baju kita masih basah, posisinya malam, hujan-hujan, masuk angin dingin, ya udah habis itu sakit. Ada yang sampai seperti itu, tapi biasanya sakitnya nggak lama karena khusus saya sendiri biasanya tidak terlalu memanjakan sakit gitu. Kalau berasa sudah mau sakit ya sudah, entah nanti minum suplemen atau air putih dibanyakin atau minum susu dan doping lainnya udah, biar nanti nggak sakit kayak gitu. Oh ya, di relawan juga itu, Mbak, ternyata mungkin yang selama ini orang mikirnya kalau relawan itu yang penting kita pengen jadi relawan nih, habis itu ya udah kita gabung relawan terus kita terjun di kebencanaan. Ternyata tidak seperti itu aslinya. Gimana? Jadi relawan itu kita juga harus punya skill, punya kemampuan. Jangan sampai nanti setelah di lapangan yang harusnya kita membantu orang malah kita yang dibantu sama orang. Yang harusnya kita yang menyelamatkan orang malah kita yang diselamatkan sama orang. Kayak gitu. Iya dong. Ada yang gitu ya? Ada dong yang gitu, ada dong gitu. Apa sih skillnya? Gitu. Macam-macam sih ya. Mulai dari skill apapun sebenarnya bisa, nanti tinggal penempatannya saja gitu. Contoh orang yang sudah seperti Mbak nih, Mbak bisa masak kan gitu. Nggak mungkin Mbak nggak bisa masak. Waduh, masak mie seenggaknya bisa dong. Kan nggak boleh mie gitu. katanya, nggak direkomendasikan. Nggak mesti untuk menyintas, kan bisa saja untuk relawan. Gitu. Iya, relawan boleh. Iya, relawan boleh. Kan mie relawan boleh. Dan untuk seperti dapur umum kan masakinnya bukan cuma untuk penyintas doang gitu. Berarti ada kayak 2 masakan nih. Iya. Untuk relawan sama untuk penyintas gitu. Iya, ada 2. Bahkan bisa saja juga dijadikan 1 sih gitu. Tapi yang jelas relawan di nomor 2 kan kalau soal makanan. Yang utamanya itu adalah para penyintas. Kayak gitu. Dan tidak jarang biasanya relawan itu tidak kebagian makanan. Itu sering gitu.
tidak kebagian makanan. Biasanya karena sudah dibagikan untuk penyintas, ya udah, relawan nggak kebagian ya udah nyari sendiri. Jadi Gitu. gimana beli? Kan nggak bisa beli. Ya macem-macem lah. Kalau misal ada tempat untuk beli, biasanya agak jauh dari tempat bencana itu, ya beli di situ. Pakai motor apa mobil, ya beli sana. Gitu. Jadi skill sekalipun dia hanya bisa untuk tali temali untuk buat jemuran, itu sudah skill. Gitu. Jadi tapi jangan memaksakan, meskipun mentang-mentang saya relawan nih, saya harus bantu untuk evakuasi korban. Padahal dia tidak menggunakan APD lengkap, tidak menggunakan sarung tangan, tidak menggunakan sepatu yang safety, tidak menggunakan topi atau helm kayak gitu. Dan dia maksa untuk terjun ke lapangan untuk bantu korban. Mana tahu ternyata contoh di korban longsor, rumah-rumah kan pada hancur. Mana tahu ada situ paku yang sudah berdiri, terus dia nggak pakai sepatu safety, cuma pakai sandal, ya udah keinjek sama paku itu, ya malah dia kan yang ditolong gitu. Makanya kadang relawan itu ditanya, skillmu di bagian mana gitu, skillmu itu apa sih gitu. Di situ ada kayak gitu. form tertulis itu ya, ada formulirnya gitu, atau Biasanya di lembaga masing-masing sih, di masing-masing lembaga itu ada gitu. Dan memang sudah jadi resiko sih di situ itu. terus kalau misalnya ada apa-apa dengan relawannya itu, lembaganya itu tanggung jawab gitu. Ya, secara umum tentu lembaga juga merasa, yang pertama karena relawan ini kan tidak minta dibayar ya, bahkan relawan sendiri yang mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan. Ya kali lembaga itu tidak memberikan sedikit Jaminan. ya jaminan kan untuk kesehatan gitu, tentu memberikan jaminan dong gitu. Oke, lanjut kita ke dukanya ini. Iya. Bahagianya jadi relawan. Bahagia jadi relawan itu yang utama adalah kita bahagia melihat orang lain bahagia. Itu sudah pasti itu. Itu. Oh iya dong gitu. Hanya orang yang mungkin tidak memiliki hati, yang dia ketika dia melihat orang tidak bahagia, dia merasa senang kayak gitu. Apalagi di tempat-tempat bencana, siapapun pasti akan merasa sedih ketika melihat orang lain mengalami musibah kayak gitu. Biasanya berapa lama sih Mas kalau diterjunin ke relawan gitu? Sebulan. Ada yang berbulan-bulan ada, tapi kalau saya pribadi maksimal itu seenggaknya 1 minggu. Khusus saya pengalaman ya, ada sih yang lebih senior dari saya itu, ada Pak Dejarwo, ada Bang Yul, ada Bang Iksan, dan ada teman-teman yang lain. Kalau nanti kapan-kapan lah bisa ngobrol lah bareng beliau-beliau itu yang jauh lebih hebat. 1 minggu ngapain itu? Kayak bikin rumah senyum kah, atau Itu ada kita konseling sama anak-anak? ya, ada juga yang apa namanya, psikososial ada gitu. Terus ada juga yang pembuatan MCK gitu. Karena rata-rata orang itu kalau sudah terjun ke tempat bencana ya, mikirnya kita membagikan makanan, kita membagikan baju layak pakai, kita membagikan tempat tinggal. Tapi banyak orang yang tidak paham bahwa kebutuhan yang lain juga adalah MCK. Mau BAB di mana coba? Sedangkan rumah-rumah kamar mandi sudah pada hancur gitu. Atau mungkin sekedar membuka dapur air. HI biasanya tuh paling banyak itu juga membuka dapur air. Ternyata hal-hal sekecil itu adalah hal-hal yang sangat bermanfaat bagi para penyintas. Dapur air itu kita menyediakan air yang sudah siap minum. Gitu. Air minum gitu. Biasanya sudah, ya namanya dapur air kalau dari kami. Gitu. Jadi biasanya sudah ada nyiapin beberapa dispenser, terus menyiapkan gelas, terus ada galon-galon untuk air minumnya juga. Bahkan tidak jarang juga menyiapkan minuman tambahan, mungkin seperti susu, terus ada kopi juga. Biasanya kan yang pengen ngopi kayak gitu, apalagi kalau malam dingin gitu, tinggal colokin buat air hangat gitu. Itu ada dapur air kayak yang Merapi kemarin kan juga seperti itu, Mbak. Dapur air. Iya, buat dapur air juga. Itu sudah seneng banget itu, Masya Allah, itu senengnya itu. Yang biasanya kan selama ini kan mungkin mikirnya nggak dapat makanan, nggak dapat pakaian, tapi pernah mikir nggak sih, ternyata air juga sangat diperlukan, MCK juga sangat diperlukan gitu. Mana tahu ada anak-anak yang pengen BAB apa tuh, dapat tempat, ya udah. Terus lanjut nih, kita efisiensi waktu ya. Iya. Cepat aja. Bahagia yang kedua
kayaknya bagi saya nggak ada bahagia yang kedua selain melihat orang bahagia. Itu doang. Iya, itu doang sih bagi saya. Beneran itu kayak suatu kebanggaan tersendiri itu bisa membantu orang lain. Ya terlepas dari itu ria apa enggak, tapi semoga enggak ya. Bener-bener tulus untuk membantu. Setidaknya poin utama dari saya ikut menjadi relawan itu adalah ketika senang melihat orang lain senang. Gitu. Ketika mereka butuh bantuan dan kita bisa membantu, itu kebahagiaan tersendiri. Udah aja. Itu aja kayaknya. Oke. Ya, apalagi ya. Podcast kali ini. Itulah podcast kali ini, teman-teman semuanya. Kayaknya kedepannya bisa lah kapan-kapan ngajak senior-senior yang lain lah yang lebih pengalaman di dunia kerelawanan, pengalaman di dunia kemanusiaan jauh lebih banyak ya, jam terbangnya lebih banyak dengan skill-skill yang luar biasa gitu. Bahkan bisa mengundang mereka-mereka yang sudah terlatih gitu. Di HI banyak kok yang relawan-relawan yang sudah terlatih. Buat kalian yang mau request tema, tulis komentar ya. Bisa tulis tema apa yang pengen dibahas oleh HI gitu ya Mbak ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum. See you. Yes. Terasa. Mana nih? Nah, gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mbak.